Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Aprilianti dari SD Cipta Muara 2, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2020, akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu April mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan dipimpin doa, Mas Akbar. Teman-teman, sebelum mulai, kita berdoa mulai. Ya. Makasih Mas Akbar. Baik, Ya Bu. absen terlebih dahulu ya. Hadir semuanya. Tadi Bu Apri sudah kirim link absen ya. Kalian nanti bisa absen menggunakan link yang tadi sudah Bu Apri kirim melalui WA Group ya. Sudah absen semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Bu, Suara Bu Apri terdengar jelas? Jelas banget Bu. jelas. Jelas ya. Kalau begitu, silakan disiapkan alat tulisnya ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. Sudah siap? Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Diikuti ya. Ya Bu. Ya Bu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia. Bangsa Ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Untuk tema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Nah,
sebelum kita masuk ke materi, ya, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan itu. Bisa lihat gambarnya? Bisa, Bu. Nah, coba dilihat. Yang gambar A itu gambar apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu sedang apa ini tuh? Lagi Iya. Nah, dari gambar A, B, dan C itu bagaimana hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Akbar. Yang A termasuk simbiosis mutualisme. Iya ya, apa itu? Hubungannya apa? Hubungan Yang saling menguntungkan. yang saling menguntungkan. Iya. Jadi dari simbiosis antara dua jenis makhluk hidup ini ada yang saling menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan juga, ya kan? Coba kalian perhatikan yang gambar yang B. Kira-kira itu saling menguntungkan atau tidak? Tidak. Tidak ya, ada yang dirugikan, ya kan? Ada yang dirugikan. Kalau yang C, Saling menguntungkan. ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Ada yang Iya nggak? iya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita melakukan senam otak dulu, biar semakin semangat dalam belajar. Mau? Mau, Bu. Mau ya, biar semangat ya. Masih semangat kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Perhatikan ya. Ikuti gerakannya. Lagi ya, kurang semangat. Iya. Udah semangat ya? Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik. Iya, Bu. Kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kali ini, ya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian nanti diharapkan dapat menemukan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari Ibu tentang peta pikiran, ya, nanti diharapkan kalian dapat membuat peta pikiran tentang hasil informasi dari teks bacaan tersebut ya. Kemudian
Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dari Ibu ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, nanti diharapkan kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang keempat, setelah melihat video tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian diharapkan dapat membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Nah, sudah bisa dipahami ya kita hari ini akan belajar apa? Bisa ya? Bu. Ya, sudah selesai mengerjakan soalnya ya. Nah, hasilnya nanti kalian bisa bandingkan setelah kalian mempelajari materi pada pertemuan kali ini ya. Jadi, Bu Apri kasih tahu garis besar kegiatan pembelajaran kita. Nanti kita akan belajar tentang menemukan informasi yang terdapat dalam teks ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana sih hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya. Ayo kita bahas bersama ya. Nah, terlihat gambarnya? Lihat, Bu. Ya. Nah, tadi Bu Apri sudah menyinggung di awal pembelajaran tadi ya tentang hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup. Tadi sudah Akbar tadi sudah menjelaskan yang poin A. Nah, poin A ini tadi adalah simbiosis mutualisme ya kan. Nah, sekarang coba kalian cari perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Termasuk simbiosis komensalisme, parasitisme atau mutualisme. Nah, kalian bisa mencari informasi melalui buku ataupun melalui internet. Ya, bisa ya? Bisa. Ya. 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 Tadi kalian sudah mencari tahu tentang perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Nah, coba dari gambar A, B, dan C ini yang mana yang merupakan simbiosis komensalisme? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Akbar. Gambar yang C, Bu. Yang C ya. Kenapa kok pilih yang C? Alasannya apa? Karena yang A termasuk simbiosis mutualisme. Ya, Yang betul. Termasuk simbiosis parasitisme. Iya, betul. Coba jelaskan apa sih yang dimaksud itu tentang simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu hubungan saling menguntungkan. Iya, betul sekali.
hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya ini ada apa ini tadi? Gambar apa ini? Kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu ini termasuk serangga yang membantu penyerbukan ya. Kemudian Mbak Aat coba yang parasitisme yang mana? Yang B. Iya, betul sekali. Penjelasannya apa? Karena benalu termasuk tanaman yang dapat menyerap sari-sari tumbuhan yang lain. Iya, jadi merugikan ya. Merugikan tumbuhan. Ya, merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Iya, betul sekali. Nah, jadi sudah paham ya tentang simbiosis, jenis-jenis simbiosis ini. Kemudian antara makhluk hidup satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, ya, saling memerlukan untuk dapat bertahan hidup satu sama lain. Nah, hubungan tersebut dapat diketahui dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana sih makhluk hidup itu memperoleh energi? Dari apa? Makhluk hidup itu macam-macam ya, nggak cuma manusia, ada hewan, ada tumbuhan juga. Nah, bagaimana sih mereka bisa mendapatkan energi? Ya, Mbak Aat, silakan. Lanjut dulu. Iya, nggak apa-apa, dicoba yuk. Yang makhluk hidup memperoleh energi ya, Bu? Iya. Makhluk hidup memperoleh energi Dari mana? makanan dan zat-zat protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Betul. Didapat dari mana itu? Makanan. Iya, betul sekali. Dari makanan yang makhluk hidup itu makan. Ya. Kalau tumbuhan dari sinar matahari. Terus dibantu juga dari air. Nah, dari situ nanti tumbuhan bisa tumbuh, bisa hidup. Nah, dari tumbuhan itu makhluk hidup lain dapat memperoleh energi seperti binatang apa yang makan tumbuhan. Banyak ya, apa aja? Kambing. Nah, kambing dapat punya energi, bisa lari kencang karena bisa makan tumbuhan. Ya, jadi mereka saling bergantung sama lain. Nah, ini ya, makhluk hidup mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Ada konsumen yang memakan tumbuhan, disebut herbivore. Kemudian konsumen yang memakan hewan disebut karnivor, dan yang memakan segala, yaitu memakan tumbuhan dan hewan, disebut omnivore. Nah, coba perhatikan gambar ini. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Perhatikan. Di situ ada yang paling bawah ini adalah hewan tikus. Ya.
Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini tikus, ini jaring-jaring makanan ya. Nah, dari kumpulan beberapa rantai makanan ini di dalam suatu ekosistem ini dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nih, coba ya perhatikan. Di sini ada tanaman ya. Tanaman dimakan oleh tikus ya. Tikus. Nah, tikus ini ternyata bisa dimakan oleh banyak hewan. Nah, bisa dimakan oleh ular ya. Tikus ini adalah konsumen yang memakan tumbuhan. Tadi namanya apa? Herbivore atau herbivora ya. Nah, tikus ini adalah konsumen pertama ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular ini berarti konsumen kedua ya. Kemudian ular ini bisa dimakan oleh apa ini? Burung elang. Iya, burung elang. Berarti burung elang ini termasuk konsumen berapa? 3. Konsumen 3 atau konsumen puncak ya. Nggak ada lagi yang bisa makan burung elang ini. Nah, ini jadi ada di sini tuh ada berapa, coba dihitung ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring ini. Tadi Bu Apri sebutin 1 ya. Kemudian berapa lagi yo? Tikus dimakan oleh burung hantu nih. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Ya. Kemudian coba kalian baca tentang teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini ada dalam LKPD yang sudah Bu Apri kirim melalui Google Classroom. Jadi nanti dibaca ya. Kemudian kalian bisa kerjakan LKPD-nya. Nah, temukan informasi yang ada dalam teks. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, itu nanti dikerjakan, terus jangan lupa dikirim melalui Google Classroom. Oke, bisa ya? Nah, coba Bu Apri mau tahu. Tadi kan kita sudah bahas nih rantai makanan kan? Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Halo? Saya, Bu. Ya, silakan. Makanan adalah rangkaian proses makanan dan makanan hidup. Iya. Coba diulangi lagi suaranya putus-putus. Ya, Bu. Ya, yuk. Rantai makanan adalah, kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan rantai makanan tadi? Siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Saya, Bu. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Iya, betul sekali, lengkap sekali ya jawabannya. Terima kasih Mbak Aat ya untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga nanti bisa dituliskan ya dalam lembar LKPD. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, setelah kalian membaca tadi tentang teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalian
sekarang coba temukan buatlah peta pikiran tentang hasil informasi dari teks tersebut dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kosakata baku dengan tepat. Nah, jadi kalian pada pertemuan sebelumnya kan sudah pernah belajar peta pikiran ya. Nanti dibikin, kalian buat pertanyaannya sesuai dengan yang ada dalam teks bacaan itu, kemudian jawabannya juga yang sesuai juga dengan sesuai dengan jawaban yang ada dalam teks tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Nanti Bu Ape tunggu, Ibu kasih waktu, nanti kita bisa melanjutkan untuk presentasi. Oke? Oke, Bu. Ya, baik. Sekarang, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham lagi tentang hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita bisa lihat video ini ya. Bisa dilihat? Ya, produsennya. Ya. Ya. Halo? Bagaimana? Hai. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi kita harus selalu menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Nah, kalau kita nggak menjaga keseimbangan ini, maka ada salah satu hewan yang bisa punah atau mati gitu. Kemudian
ada yang tidak punya tempat tinggal, jadi bisa hewan tersebut bisa mencari makan ke rumah-rumah atau ke pemukiman yang dapat mengakibatkan mengganggu pemukiman atau mengganggu warga di sekitar pemukiman itu. Seperti tadi yang muncul ular piton, ya kan? Nah, itu karena habitatnya terganggu, dia sudah tidak ada tempat lagi, tidak ada makanan lagi, jadi ular tersebut mencari makan menuju ke pemukiman. Nah, kemudian setelah melihat video tadi, kalian buatlah jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem yang pernah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan nih kalian pernah menjumpai tentang ekosistem sawah, nah bisa dibikin, atau menjumpai tentang ekosistem air atau apa, nah nanti kalian bisa buat sesuai dengan apa yang kalian jumpai, ekosistem apa yang dijumpai. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke soal evaluasi, Bu Apri mau menanyakan terlebih dahulu. Ada tidak kira-kira materi yang tadi kita sudah bahas, ada yang belum dipahami? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya, baik. Sudah paham semua, berarti kalian nanti bisa mengerjakan soal evaluasi. Ini Bu Apri pisah ya antara muatan bahasa Indonesia dengan IPA. Nanti kalian coba satu-satu, kemudian jangan lupa tokennya. Subtema 3. Nah, nanti kalian bisa bandingkan dengan hasil soal kemampuan awal yang kalian tadi kerjakan di awal pembelajaran tadi. Kalian bisa bandingkan dengan hasil dari nilai soal evaluasi ini. Nah, kalau nilainya lebih tinggi berarti kalian memang sudah paham dan menguasai materi yang kita bahas. Tapi kalau nilainya lebih sedikit daripada nilai kemampuan awal tadi, berarti kalian masih belum paham. Nah, jadi kerjakan baik-baik ya yang teliti. Saya? Oke, Bu Apri tunggu ya. Baik. Ya. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Ya, nilainya sudah bagus. Sekarang Bu Apri mau tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kita sudah belajar tentang apa aja? Ayo. Tentang rantai makanan, Bu. Ya, tentang rantai makanan. Terus apa lagi? Hubungan antara rantai makanan dan apa tadi? Ekosistem Jaring. makanan. Diulangin. Apa? Diulangin ya. Rantai makanan dan jaring makanan. Iya, dan jaring-jaring makanan. Kemudian apa lagi ya yang tadi muatan bahasa Indonesia? Kita belajar apa ya? Menemukan informasi
Dari apa? Dari teks bacaan. Ayo, diulangin. Menemukan informasi dari teks bacaan. Ya, dari teks bacaan, betul. Dengan pertanyaannya apa aja ya? Meliputi apa, kemudian siapa, terus mengapa ya, terus bagaimana, satu lagi apa? Kapan? Iya, kapan. Nah, baik. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya? Ada nggak yang merasa jenuh? Tidak ada. Tidak ya, semuanya senang ya. Baik. Videonya diaktifkan, Mbak. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang paling disukai belajar tentang apa tadi? Rantai makanan. Rantai makanan. Membuat jaring-jaringnya suka nggak? Suka. Ya, baik. Kemudian materi apa sih yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari materi tentang pembelajaran yang kedua ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Bu Apri tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena kita di awal juga sudah berdoa, di akhir juga harus berdoa biar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bu Apri pimpin ya, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Apri sampaikan juga, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan juga ya, pakai masker jika bepergian, dan jangan lupa minum vitamin ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya. Baik, Bu Apri tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi.